Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Bahasa Sastra. Untuk kegiatan sastra literasi ke-17, Gus Luken akan menyampaikan kisah Prabu Santanu dan garis keturunannya. Saudaraku, Prabu Santanu ini adalah salah satu dari nenek moyang Pandawa dan Kurawa. Ya. Karena itu nanti akan kita uraikan secara detail siapa dan bagaimana Prabu Santanu. Ya. Oke, saudaraku, marilah ikuti penjelasan berikut ini. Saudaraku, Santanu dan Dewi Gangga. Prabu Santanu adalah seorang raja masyhur di garis keturunan Sangkuru, berasal dari Hastinapura. Ia menikah dengan Dewi Gangga yang dikutuk agar turun ke dunia. Namun Dewi Gangga meninggalkannya karena Sang Prabu melanggar janji pernikahannya. Apapun yang ia lakukan terhadap anaknya, sang raja tidak boleh melarangnya. Jika Santanu melanggar persyaratan tersebut, maka Dewi Gangga akan segera meninggalkannya. Nah, ini dulu permintaannya ketika menikah begitu. Namun Prabu Santanu tidak kuat melihat perlakuan Dewi Gangga. Jadi setiap kali lahir anak-anaknya dilarung ke laut. Setiap lahir anak-anaknya dilarung ke laut, dan yang terakhir akhirnya Santanu memberikan peringatan. Maka sejak itulah Dewi Gangga akhirnya meninggalkan Santanu. Nah, begitu. Nah, hubungan antara Sang Prabu dengan Dewi Gangga sempat membuahkan anak yang pada waktu itu anak yang terakhir diberi nama Dewa Brata atau Bisma. Nah, ini Dewa Brata atau Bisma inilah nantinya yang menjadi pusat yang ada para senopati yang ada di Kurawa. Karena Dewa Brata atau Bisma ini mendukung pihak Kurawa. Karena kebetulan tetap berada di kerajaan Hastinapura. Walaupun hatinya sebetulnya membela keadilan dan kebaikan. Ini saudaraku. Setelah ditinggal Dewi Gangga, akhirnya Prabu Santanu menjadi duda. Dalam perjalanan dan pengembaraannya, Prabu Santanu dengan seorang putranya. Beberapa tahun kemudian, Prabu Santanu melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan menikahi Dewi Setiawati atau disebut Dewi Durgandini, yaitu putri nelayan Yamuna dari Dasabala ini. Bernama Dasabala. Dari hubungannya Sang Prabu berputra Citranggada dan Wicitrawirya. Ini saudaraku. Jadi Santanu memiliki 3 putra. Pertama dari Dewi Gangga memiliki Bisma, kemudian dari Setiawati memiliki Citranggada dan Wicitrawirya. Citranggada wafat di usia muda dalam suatu pertempuran. Kemudian ia digantikan oleh adiknya yaitu Wicitrawirya. Wicitrawirya pun juga wafat di usia muda dan belum sempat memiliki keturunan. Saudaraku, Santanu adalah keturunan ke-34 dari Batara Dharma. Ia putra Prabu Pratipa, namun negara Hastina dari permaisuri Dewi Sumanda. Setelah dewasa, Santanu menggantikan ayahnya sebagai Raja Hastina. Dalam upaya mencari wanita yang sanggup menyusui Dewa Brata, Santanu sampai di negara Wirata dan bertemu dengan Dewi Durgandini tadi, yaitu istri Palasara.
Karena Dewi Durgandini bisa ngemong anaknya, karena terdorong oleh rasa kasih dan kemanusiaan, maka Dewa Brata atau Bisma disusui oleh Dewi Durgandini, istri dari Palasara. Nah ini saudaraku, nanti dari Santanu turun Bisma tadi, dari Palasara turun Resi Wyasa. Nah ini nanti Resi Wyasa backing dari Pandawa, namun tidak berada di kerajaan, sedangkan Bisma backing dari Kurawa, namun berada di kerajaan Hastinapura. Oke. Bahkan akhirnya Palasara sendiri merelakan Dewi Durgandini menjadi istri Prabu Santanu. Dengan Durgandini, Santanu berputra 2 orang yang tadi ya, Citranggada dan Citrawirya. Sudah mengawinkannya, maka dengan itu Wicitrawirya pernah dinikahkan dengan Dewi Ambika ya, dan Ambalika ya, ini ada 2 ini ya. Prabu Santanu mengundurkan diri dari pemerintahan, diserahkan kepada Citragada yang meninggal di usia muda. 2 anaknya yaitu Citranggada dan Wicitrawirya ini mati dalam usia muda, maka Prabu Santanu protes kepada dewa di Kahyangan. Ya, karena dia orang yang sakti ya, para dewa pun ketika diproses, tetapi para dewa tetap bersikeras bahwa memang itu harus mati muda. Akhirnya pun Santanu pun juga dibuat mati muda. Protesnya ditolak oleh Dewa Guru, bahkan akhirnya Santanu sendiri dipersingkat hidupnya atas permintaan sendiri. Selanjutnya bagaimana dengan kisah Hastinapura, saudaraku? Sepeninggal dari Wicitrawirya, Ambika dan Ambalika diperistri oleh Abhyasa. Ya, karena Abhyasa dititipi di kerajaan itu. Mereka masing-masing melahirkan seorang putra, yaitu Destarastra dari Ambika dan Pandu dari Ambalika. Destarastra terlahir buta, karena maka tahta Hastinapura pun diserahkan kepada Pandu adiknya. Ini sekelumit tentang asal-usul keturunan dari Palasara. Ya, ini akhirnya turun kepada Pandu. Jadi Abhyasa turun kepada Pandu. Nah, ini Resi Wyasa. Kemudian ini yang tengah adalah yang buta, ini adalah Destarastra. Ini orang tua dari 100 Kurawa. Orang tua dari 100 orang yang diketuai oleh Prabu Duryudana dan 99 lainnya. Ini orang tuanya adalah Prabu Destarastra. Nah, Destarastra ini punya adik bernama Pandu. Ini pucat mukanya, ya, nanti ada prosesnya mengapa dia pucat nanti. Ya, inilah yang menurunkan Pandawa 5. Akhirnya kelompok Pandawa 5 dan kelompok Kurawa 100 ini bertengkar masalah kerajaan. Jadilah namanya perang Baratayuda. Di dalam pewayangan namanya Bratayuda Jaya Binangun. Nah, ini perebutan kekuasaan. Nanti itulah kisah jangka sebuah keadilan. Sama-sama terah atau keturunan Resi Wyasa. Nah, demikian saudaraku, akhirnya perang Bratayuda itulah yang merupakan intisari dari adanya buku kisah Mahabharata ini ya. Oke.
Demikian saudaraku sekelumit tentang yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.